coba apply, pas dipanggil interview, kok kamu pede banget, orang saya nyarinya manajer gitu kan. Oh, hai Sobat JP, jumpa lagi dengan saya Siska. Hai. Sore ini saya punya berita yang seru karena apa? Saya di sini tidak sendiri loh, ada rekan saya, Lia. Kita kenalan dulu ya. Iya, Halo boleh, Kak. Kak. Iya. Ini dengan Kak Lia, Kak. Kak Lia. Kak, sedikit cerita dong, saat ini sedang bekerja di mana? Oke, seperti bisa dilihat ya di sini. Ya, kita sedang berada di Haris Bekasi. Sudah berapa lama Kak di sini? Saya di Haris Bekasi masih terhitung muda ya Kak, karena baru 4 bulanan. Oke. Tapi secara karir gimana nih Kak? Secara karir, aduh ntar kelihatan tua Kak. Boleh Kak, bagi-bagi. Kita pengen tahu kenal lebih dekat sosok Lia. Berapa lama sudah di dunia perhotelan dan lain sebagainya? Iya, thank you Kak. Halo Sobat JP. Jadi saya Lia, saya fresh graduate itu di tahun 2012 Kak, akhir November, dan saya dapat pekerjaan di pertama kali saya dapat pekerjaan itu di awal 2013. Oke, 12 tahun ya? Iya. Jadi di 2013 saya fresh graduate, pas banget, saya pede banget. Saya ternyata apply-nya sebagai markom manager, tapi saya mikirnya tuh markom aja gitu Kak. Ternyata yang dicari markom manager Kak. Jadi baru lulus. Baru lulus langsung tapi dipanggil interview, lucunya ya kan. Dipanggil interview, terus saat itu dibilang lah, emang kamu nggak tahu kalau yang dicari itu markom manager? Terus aku bilang, oh saya nggak tahu Pak kalau title-nya manager atau apa, yang penting saya coba aja dulu. Coba dulu. Iya, coba dulu. Jadi buat para pelajar yang baru lulus sekolah, baru kuliah, coba aja kayak menebar benih cinta ya. Tapi lulus ya, masuk. Nah, alhamdulillah puji Tuhan masuk. Jadi masuk, tapi memang saat itu GM-ku itu adalah mentorku sih sebenarnya. Mentor dalam dunia pekerjaan itu GM pertamaku dengan Pak Jaka Priyatna. Sekarang sekarang beliau menjadi GM ini ya, Kemang Icon. Iya. Itu udah melalang buana lah beliau. Jadi 2012 aku lulus kan dari Pajajaran University. Pas banget saya ngambil ilmu komunikasi. Terus di dalamnya itu kan ada 3 jurusan tuh, humas, manajemen komunikasi, sama jurnalistik. Nah, saya ambil manajemen komunikasi. Oke. Nah, di manajemen komunikasi itu ada penkonsentrasian lagi. Nah, ada 3 lagi. Ada manajemen media, ada komunikasi pemasaran atau markom, sama yang terakhir itu training and consulting. Akhirnya aku ngambil yang markom. Nah, pas aku udah lulus, pas banget ada lowongan di Grand Zuri Hotel Jababeka di Cikarang. Akhirnya aku coba apply, pas dipanggil interview, kok kamu pede banget, orang saya nyarinya manajer gitu kan. Oh, saya baru tahu Pak, gitu kan. Udah shock gitu kan. Ya udah coba di ruangannya GM, tiba-tiba langsung coba kamu MC pakai bahasa Inggris. Karena kan itu ekspatriat ya, kebanyakan tamunya. Saya langsung beneran. Ya udah, saya yang penting pede aja ya, walaupun salah yang penting percaya diri aja dulu kan. Udah akhirnya tipsnya mau salah bener percaya diri dulu. Coba dulu. Kalau nggak nyoba nggak bakal tahu ya kan. Udah, walaupun bala kecaprut ya, tapi it's okay gitu. Jadi yang penting dia kan pasti menilainya nggak akan dari perfeksionisnya dong. Dia tahu saya fresh graduate dan ada kemauan, ada disuruh ini dia mau. Kan ada juga yang disuruh udah nggak mau, saya malu Pak. Nah, itu tuh kan dari jadi nilai minus ya. Saya nggak masuk saat kualifikasi. interview. Takut gitu. di situ ya. Jadi akhirnya terus pas banget di situ pas mau Ramadan mau bikin hampers kan Kak. Itu GM-nya tuh lagi lagi nata hampers buat Ramadan. Terus nih, nah kamu kan mau jadi markom nih, coba tatain nih hampers. Coba saya mau lihat, dikasih waktu 5 menit. Terus sarung ada mukena, ada sarung kan saya lipat ini dibikin ini. Udah lumayan gitu kan. Tapi cantik lah. Gitu kan. Terus suruh jalan dong catwalk.
Nah, karena aku fresh graduate kan masih polos banget ya Kak, no make up, terus juga mungkin heelsnya itu yang masih yang bukan yang heels tapi yang kayak apa 3 cm yang 3 cm kan, suruh muter ini. Yaudah, kamu kan nggak mungkin kamu masuk langsung jadi manajer dan di markom. Emang kamu tahu apa fresh graduate gitu kan? Yaudah, kamu belum begitu tahu kan tentang dunia perhotelan. Mau nggak kamu saya gembleng dulu jadi sekretaris saya 6 bulan dia gitu. Tapi yang penting diterima dong. Itu diterima gitu kan ya. Itu pertama aku begitu jika pertama kali aku apply dan diterima. Itu kayak itu kan berkah ya Kak. Maksudnya dengan kondisi saat ini banyak banget ya yang sampai antri gitu kan. Jadi kayak itu sih bersyukurnya di situ. Yang penting tuh itu sih berani aja. Itu 2012 ya, 6 bulan. Lanjut kan? Akhirnya jadi GM secretary. Di situ 6 bulan tuh kenapa saya ngerasa bersyukur juga karena akhirnya saya kayak secara tidak langsung ya, saya fresh graduate, rank N5 baru masuk, misalnya jabatannya pun juga masih belum ini baru masuk gitu. Masih magang tapi lah, bisa punya lingkungan yang managerial level kan. Karena kalau GM secretary kita meeting morning briefing sama GM sama semua head of department masing-masing departemen. Saya di situ walaupun saya notulen sih, tapi kan saya jadi mendengar, saya belajar, saya tahu istilah tentang perhotelan kayak apa misalnya ARR ya kan, average room rate, tentang okupansi, cara menghitung okupansi, cara menghitung misalnya apa RevPAR dan lain-lain. Jadi di situ aku kayak belajar dari nol dan aku senang sih Kak. Terus kayak oh ya misalnya ada case ini nih Pak gitu kan, ngomongnya nanya ke GM. Nah, terus GM kan pasti memberikan solusi. Di situ tuh aku belajar banyak sih Kak. Pengalaman berharga banget. Itu pengalaman berharga banget yang mungkin kalau aku nggak jadi sekretaris yang beliau, saya nggak akan tahu secepat itu tentang dunia perhotelan. Setelah 6 bulan, akhirnya sesuai janjinya Bapak, akhirnya saya dipindah langsung menjadi markom koordinator. Markom koordinator di sama masih di tempat yang sama. Jadi kayak saya transfer dari ING ke Sales and Marketing Department. Tapi dengan title markom. Jadi dari situ jadi markom koordinator selama setahun, terus sales eksekutifnya kebetulan resign. Akhirnya kesempatan lagi sama director of salesnya, saya diminta untuk coba handle juga nih sales apa eksekutif gitu. Jadi saya juga markom sales eksekutif dan di situ saya juga belajar tentang manajerial dan juga tentang manajemen dan juga karakter orang ya. Itu tuh di eksekutif secretary itu sih. Jadi kayak ada 3 ilmu dalam satu perusahaan, aku belajar 3-tiganya. Akhirnya saya belajar lah sales visit, ketemu orang, say hi, terus kayak personal touch juga di situ, menawarkan produk, mengconvince orang, meyakinkan orang. Nah, yang kayak gitu. Terus juga media relation juga kan Kak, dengan media lokal, terus bikinlah corporate gathering, media gathering, jadi MC. Jadi situlah aku ya balik ya, kayak mungkin kayak timnya Kakak juga baru-baru belajar ya kan, dan ini first time karena orang nggak akan bisa sampai se-perfect atau se-senior itu kalau dia nggak mulai langkah awal gitu loh untuk dia mau mencoba. Pengalaman pertama. Pasti, dan itu pun aku juga gugup, sampai pengen nangis, gugup kayak ya salah ngomong juga pernah, tapi it's okay gitu loh. It's okay kalau apalagi untuk pengalaman pertama. Iya Kak. Kak, kita agak on point, yaitu pengen tahu jadi dari 2012 sampai sekarang berapa lama pengalaman Kakak di dunia perhotelan? Kurang lebih ya Kak, kurang lebih berarti saya 3 tahun di Gazuri, saya pindah di Fasakauto Jakarta 10 tahun dan di sini udah 4 bulan, hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun. Kira-kira nih Kak, apa suka dukanya kerja di dunia perhotelan? Suka dukanya seru sih Kak, karena gini, dunia perhotelan kan 24 jam Kak, ya kan, beda dengan mungkin perusahaan atau pabrik yang memang dia office hour ya udah selesai gitu kan, pulang gitu jam 5 udah tank pulang gitu. Tapi kalau di dunia perhotelan memang sangat karena kita jasa servis ya, jadi
kecepatan ketanggapan kita dalam menghadapi komplain tamu, atau misalnya komplain tamu itu kan ibarat kayak rumah ya Kak. Gimana sih Kak? Setiap hari kita kayak kedatangan tamu. Nah itulah gimana perasaan kita, gimana caranya kita membuat rumah kita tuh nyaman buat tamu kita. Mereka mau makan, mereka mau ke toilet, mereka mau tidur, kayak semuanya tuh harus kita pastikan tuh perfect gitu untuk mereka tuh bisa stay, mereka mau mengeluarkan uang dan itu affordable gitu loh dengan apa yang udah mereka keluarkan, value for money-nya itu sesuai gitu. Suka dukanya, sukanya tantangan sih Kak. Jadi banyak tantangan, banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari, dan apalagi markom di hotel itu kita sering ketemu orang, itu aku seneng ya Kak. Maksudnya karena dengan ketemu orang, aku karena apa Kak? Kayak contoh, kayak misalnya literasi itu kan bisa didapatkan dengan membaca buku ya. Kayak contoh Jendela Puspita punya banyak literasi yang itu bisa berguna nih buat semuanya, semua orang dari yang umur paling kecil sampai paling besar ya Kak ya. Jadi tapi kayak contoh aku juga kayak literasiku adalah dengan ketemu orang Kak. Mungkin karena aku nggak punya kesempatan yang banyak untuk membaca buku saat ini, tapi akhirnya dengan dinamika bisa ketemu orang punya frame of reference sendiri ya, dengan pengalamannya sendiri, dan itu tuh kayak harta karun yang bisa kita sharingkan dan kita bisa dapat juga dari orang lain sih. Rasanya seperti membaca kehidupan Gitu, dan kayak oh iya ya, jadi aku harusnya gini ya, oh iya ya ada yang lebih ini ya, aku harusnya lebih bersyukur lagi, atau misalnya oh harusnya misalnya dalam pekerjaan, oh harusnya yang kemarin salah, oh harusnya gini ya gitu. Jadi kayak saling menerima masukan sih gitu, dan saling melengkapi. Terus tentang hal apa yang paling spesial dan mungkin tidak terlupakan yang membedakan orang-orang yang bekerja di perhotelan dibandingkan dengan bidang pekerjaan lain? Hal spesial ya? Spesialnya yang pertama, kalau di hotel itu kita ada service charge Kak. Jadi itu yang menurut aku ya, kenapa banyak orang ya udah kalau udah di perhotelan terus mungkin dia pernah ke bidang yang lain terus akhirnya balik lagi Kak. Nah itu nyaman. Iya terlalu nyaman. Jadi kayak ini salah satu benefit ya, karena memang karena kita di perusahaan jasa, saat kamu membeli semua produk di hotel kan dikenakan service and charge kan Pak gitu. Jadi 10%-nya itu tuh akan dibagikan oleh seluruh karyawan. Jadi memang itu kayak apa ya, pajak layanan gitu. Karena kita melayani tambahan di luar gaji kepada karyawan. Betul, tambahan di luar gaji. Nah itu salah satu poin yang menarik sih buat mungkin sobat JP yang sangat menarik Kak. Siapa yang mau tambahan di luar gaji gitu. Tapi ya memang itu berbanding lurus dengan effort yang kita lakukan. Karena memang kita rata-rata ya orang yang bekerja di dunia perhotelan tuh sangat loyal. Loyalitasnya tinggi, mereka tidak mengenal waktu. Kalau emang pekerjaan belum selesai, mereka akan kerjakan dengan senang hati gitu loh. Kayak berarti cocok juga tuh Kak buat pasangan Kak? Iya kan loyal Kak. Oh iya. Iya. Itu di luar ya. Oke. Betul. Nah, oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih. Misalkan nih mereka yang entah dari lulusan gitu, apakah harus lulusan perhotelan Kak? Ataukah di luar dari lulusan perhotelan itu bisa masuk ke dalam dunia industri perhotelan ini? Dalam pekerjaan karir ya? Dalam pekerjaan karir. Oke. Kalau untuk di dunia perhotelan itu kan ada yang memang di operasional. Operasional kan memang membutuhkan skill khusus ya. Oke. Contoh? Nah, contoh housekeeping, engineering, F&B, F&B product, F&B service, front office. Itu tuh rata-rata pasti kita akan mencarinya adalah lulusan yang memang SMK perhotelan, atau mereka dia lulusan universitas perhotelan. Pasti akan dicari dari situ. Sesuai dengan itu untuk operasional jurusannya ya. Tapi kalau untuk back office, contoh kayak untuk accounting kan itu general ya kan, bisa dari nggak harus perhotelan, tapi misalnya yang penting dia punya basic accounting dia bisa apply. Marketing juga sama, saya juga nggak ada basic perhotelan, lebih ke ya general aja kan Kak, lebih ke marketing communication. Tapi ya kembali lagi, marketing tuh memang ya semua ya luas dan itu bisa masuk ke semua lini industri gitu ya. Iya sih betul ya.
Terus kalau misalkan kayak jenjang karir nih, umpama anak lulusan SMK, mereka tuh biasa berarti mereka seandainya mau melamar kerja, mereka bisa menyisirnya kemana? Terus kalau seandainya ada di posisi operasional, biasanya mereka tuh kayak step by step jenjang karir itu seperti apa sih kan? Kalau anak-anak SMK berhotel. Kalau untuk SMK, saat mereka SMK pasti memang dipersiapkan untuk langsung siap bekerja ya kan, pastinya kan. Kalau mereka pasti akan masuk jenjangnya rank and file. Jadi kita paling bawah itu rank and file. Ya pasti rata-rata yang ditawarkan adalah UMR, ya kan. Dari situ itu pun juga nggak bisa biasanya ya kan. Biasanya itu tidak langsung menjadi staff karena ada kaderisasi ya di internal sendiri. Jadi prosesnya itu yang di dalam dinaikin dulu, baru yang dari luar itu baru masuk gitu. Jadi kalaupun misalnya dia belum pernah punya pengalaman tapi sudah pernah magang misalnya di hotel itu, biasanya akan ada consideration di mana orang itu akan kita panggil untuk menjadi yang pertama tuh casual dulu kan. Kalau casual dia tidak based on kontrak ya, jadi dia based on misalnya kita okupansi hotel lagi rame, pas kita event lagi rame, kita butuh orang, akhirnya kita ambil mereka untuk sebagai casual. Tapi based on tuh kayak daily worker atau gimana? hampir sama. Bedanya kalau daily worker dia tetap ada kontrak. Jadi misalnya dalam sebulan itu at least misalnya maksimal tuh 20 hari kerja. Nah, tapi kalau casual itu based on ini aja, nggak harus 20 gitu. Sesuai bedanya itu nggak sesuai kebutuhan pada saat okupansi. Betul. Jadi casual itu tidak ada kontrak dan tidak harus 20, tapi kalau daily worker dia ada kontrak kerjanya dan biasanya maksimal itu 20. Kalau misalkan lulusan dari universitas perhotelan, mereka akan memasuki tahap itu dulu nggak? Sama seperti anak lulusan SMK? Semua konsepnya sama. Pasti mereka akan coba dulu casual daily worker dulu. Baru kalau misalnya antara satu hotel dengan hotel lain beda-beda ya kak. Ada yang mungkin 6 bulan dia bagus kerjanya, bisa langsung diangkat jadi staff. Atau kalau nggak nunggu setahun dulu atau harus 2 tahun dulu. Rata-rata sih 2 tahun. Gitu. Ada pesan nggak kak untuk para pencari kerja yang mungkin saat ini entah lulusan SMK ataupun entah lulusan universitas, seandainya mereka pengen kerja di dunia perhotelan, apa saja yang mereka harus siapkan? Pesan-pesan kakak nih yang punya pengalaman panjang di perhotelan itu bagaimana? Oke, pesan-pesannya yang pertama biasanya kalau di dunia perhotelan itu kak, first impression adalah appearance. Jadi saat misalnya mau interview atau apa, pastikan grooming deh. Grooming itu pasti akan yang dilihat pertama oleh tim HR kita, ya kan? Karena kan pasti seleksinya dari tim HR dulu, ya kan? HR merekomendasikan. Kalau HR pasti akan melihatnya dari groomingnya, kemudian dari skillnya, terus punya pengalaman sebelumnya magang di mana, itu akan dilihat. Terus kayak magangnya di bintang berapa dan hotel apa, itu pasti juga akan menjadi referensi. Terus mereka pasti akan reference cek ke sekolah, ya kan? Bagaimana attitude-nya di sekolah. Di sekolah dia rajin, dia anaknya komit, anaknya bisa diandalkan atau enggak, kan itu bisa dilihat dari gurunya, ya kan. Terus sama reference check di tempat dia magang, misalnya dia pernah magang di mana, biasanya SR tuh pasti akan minta jawaban lah, ini gimana orangnya gitu, minta reference. Nah dari situ grooming gitu kan, terus reference check, berarti kan attitude ya, itu memang harus dijaga saat kalian masih sekolah, kalian masih SMK, itu tetap akan berpengaruh loh ke jenjang hidup kita selanjutnya. Kalau media sosialnya dicek juga nggak kak? Kalau ke marketing pasti kita cek. Tergantung ya, misalnya kalau dia itu masuknya ke ranah operasional, pasti yang akan dilihat adalah skillnya. Terus kalau misalnya baru setelah itu kan tahapannya akan masuk ke user ya. Nah user ini baru dia akan menggali lagi lebih ke pengetahuan dia tentang dunia operasional gitu. Nah beda lagi kalau misalnya ke tim sales and marketing gitu kan, pasti akan beda lagi dari sisi interviewnya juga. Masukannya itu pertama appearance, yang kedua attitude, ya kan, yang ketiga CV-nya juga harus yang menarik. Memang harus ada desain CV, jangan kayak pakai Word, ya kan, atau kalau enggak jadul masih pakai Excel tinggal di print, kayak udah nggak zaman ya. Terus foto itu dari zaman baheula masih unyu-unyu sampai yang sekarang udah beda mukanya masih. Terus fotonya juga lebih serius perform ya, jangan kayak kamera handphone kamera biasa gitu kan, tanpa dirapikan. Betul. Pokoknya
itu desain CV harus menarik, poin-poin yang ada di CV itu lebih ke personal branding, kalian menjual apa yang kalian pernah lakukan dan kenapa perusahaan perlu membutuhkan kalian gitu. Itu sih yang perlu ditonjolin dan apa yang membedakan kalian dengan kandidat-kandidat lain yang sama gitu. Persiapkan diri Anda para pencari kerja. Ya, betul. Oke, nah ada satu lagi yang benar-benar saya yakin tunggu buat para pekerja. Biasanya masalah gaji. Iya. Agak sedikit privasi, tapi mungkin hanya sekedar untuk pertimbangan yang kita tahu. Misalkan kalau misalkan mereka yang di kasual itu kalau di hotel bintang 4 ya, atau hotel bintang 5 itu standarnya di angka berapa? Kalau misalnya di tahap bawah dulu, tahap bawah, tahap tengah gitu, kira-kira yang kakak ketahui. Mungkin nggak di hotel ini ya karena Oke, aku masih boleh. belum begitu tahu, tapi kalau misalnya di tempat aku yang sebelumnya range untuk casual dan daily worker itu perbedaannya mungkin kayak 10 sampai 20 ribu. Oke. Tapi kalau untuk misalnya yang daily worker itu tuh di 172 ribuan Per hari. per hari gitu. Jadi itu per nanti hari. tinggal dikalikan jumlah hari kerja dalam sebulan. Di luar itu ada lagi nggak plus-plusnya? Di luar itu dapatnya adalah ini untuk makan siang udah meals udah termasuk, jadi kita nggak perlu lagi tuh jajan lagi ya keluar, jadi masih saving budgetnya dari makanan. Tapi untuk transport dan lain-lain ya udah masuk dalam itu sih gaji. Kalau udah masuk ke karyawan kan, misalkan range gajinya, misalkan dari posisi operasional gitu, itu kisaran berapa? Kalau untuk operasional udah pasti kita akan perusahaan tuh mengikuti upah kerja minimum UMR. Itu udah pasti UMR mengikuti. UMR, terus kemudian biasanya plusnya makan ya biasanya ya. UMR, makan, apalagi kalau udah misalnya menjadi pegawai kontrak otomatis dia mendapatkan service charge. Oke, nah kalau ini. Terus kalau untuk yang back office nih kan? Untuk back office, sebenarnya kan itu ada jenjangnya. Misalnya semua back office pun juga sama kok. Kalau dia memang fresh graduate, belum punya pengalaman, pasti dia akan dari basic UMR dulu. Baru setelah itu kan biasanya review tuh setahun sekali ya, kontrak itu pasti akan di-review lagi. Kalau misalnya bagus kerjanya, KPI-nya tercapai, itu bisa nego gitu. Jadi jangan hanya mengikuti tahun depan kenaikan misalnya 5% gitu. Kalau emang kalian merasa kalian punya skill dan kalian merasa memang sudah menyumbang banyak ya dedikasi untuk perusahaan, kalian boleh kok untuk negosiasi gitu. Kuncinya adalah memberikan pembuktian dulu kepada perusahaan. Betul. Jangan sampai belum ngapa-ngapain udah Pak saya mau naik gaji ya kan. Iya sih, betul. Pokoknya kerja dulu tunjukin, orang juga pasti akan menilai. Oke. Terus kalau kalian sekarang lagi di level apa? Level apa ya? Level apa nih Kak? Di sini Kak sekarang Kak. Oke, nah untuk di dunia marketing pun juga beda-beda kan. Aku merasakan hal yang beda setelah hampir 14 tahun ini tuh di Aspal sih Kak. Oke. Jadi ternyata kalau rata-rata ya di corporate yang lain, corporate hotel yang lain itu ya, operator hotel yang lain itu biasanya ya marketing itu adalah under director of sales and marketing. Oke. Jadi kan sales and marketing department menjadi satu. Terus biasanya head of departmentnya adalah doseng, director sales and marketing. Terus baru di bawahnya dia itu punya second liner. Yang di marketing berarti marketing manager, yang di sales berarti bisa juga ADOS, bisa juga DOS, bisa juga sales manager gitu. Jadi tergantung tuh dia dapatnya apa gitu. Baru nanti turun lagi lah bercabang gitu loh. Itu kalau di tempat-tempat aku yang sebelumnya itu seperti itu. Walaupun dalam sisi struktural seperti itu, tapi untuk secara fungsional memang marketing itu dia bisa direct to GM. Jadi GM pun juga lebih banyak tuh dia akan langsung tetokannya langsung ke Markom biasanya kayak gitu. Dan biasanya Markom juga diminta untuk datang di morning briefing setiap harinya untuk mengupdate aktivitasnya apa gitu. Walaupun ada head of departmentnya gitu. Nah berbeda dengan di Aspot, aku juga baru banget tahu juga setelah masuk sini sih Kak. Jadi kalau di sini tuh mereka benar-benar sales dan marketing memang dia satu departemen. Secara apa ya, costing, secara budgeting dan itu semuanya tuh menjadi satu departemen karena saling berkaitan kan satu dengan yang lain. Tetapi di dalam sini tuh head of departmentnya tuh bukan lagi dosen. Jadi
DOS dan marketing and branding manager. Dan itu dua-duanya tuh sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Iya, jadi level 2 kalau misalnya di sebuah ini kayak dia markom itu levelnya sama dengan SOD yang lain. Gitu. Jadi tidak ada dia masih di bawahnya dosem gitu. That's why di sini tuh adanya DOS, gitu, tidak ada dosem. Itu juga aku baru tahu ya. Kalau sekarang di sini kakak berarti masuknya apa? Markom manager atau iya, marketing and branding manager. Marketing and branding manager. Iya. Oke. Kalau mungkin bukan di sini ya patokannya, di sini tapi dan di tempat yang lainnya gitu. Kalau untuk sekelas manajer markom itu kisaran ranks berapa kak di perhotelan biasanya? Untuk apa? Untuk Ranks gajinya. Range gaji ya, tergantung dari ini sih Hotelnya. jam terbang juga. Kayak seberapa besar dia sudah berkecimpung di dunia itu. Kan ada juga dia baru masuk ya kan, misalnya dia pertama dari desain grafis, ada juga kan dia mulai dari desain grafis, terus dia akhirnya naik lah menjadi markom eksekutif, dari markom eksekutif naik lagi baru menjadi markom manager kayak gitu. Nah tergantung nih, misalnya dia dari markom misalnya dari asisten markom manager menjadi markom manager. Nah itu kan pasti basicnya ya, maksudnya basic di junior, bisa dibilang junior manager gitu. Itu sama kalau misalnya ada yang udah berapa lama misalnya udah di posisi manager terus pas dia pindah ya pasti akan ada range-nya sih. Tapi kalau untuk range-nya itu Bentar, ini yang ditungguin. Berapa kak? Penasaran nggak? tergantung sebenarnya tergantung budget perusahaan. Tapi Iya. rata-rata ini aku ngomongin junior ya. Iya. Yang baru nih, baru ini nih. Mereka itu di angka 7 bisa sampai di angka kalau udah senior banget bisa sampai di angka 15-20. Tergantung negosiasi. Tergantung experience, terus kemudian juga apa sih yang bisa dihasilkan bagi perusahaan. Iya, betul. Sama dari hasil appraisal itu kan setiap tahunnya itu pencapaiannya nyampe nggak gitu kan. Jadi di tahun berikutnya dia bisa bergain lagi gitu kayak gitu. Nah, berarti itu adalah pesan yang bisa kita dapat nih buat para pencari kerja. Jadi siapkan. Dan bagi para pelajar harus berarti disiapkan jauh-jauh hari. Ya, Iya betul. kak, aku melihat nih ada banyak sesuatu nih kak. Iya. Boleh kak berbagi informasi tentang Boleh. promosinya kak? Oke, pas banget kan kita masuk bulan Desember, kita ada festive season dan dalam waktu dekat ini nggak berasa ya kita udah masuk ke Natal ya kak, suasana Natal. Kita punya promo itu adalah Blissful Christmas Set Menu. Jadi ini konsepnya set menu bukan buffet, sehingga pasti dari sisi quality dan presentasinya tuh akan lebih ini sih cocok lah untuk spesial, lebih spesial banget. Kita punya 2 varian menu. Yang pertama itu lebih ke western menu. Itu kita ada Caesar salad, ada mushroom soup, ada pansir salmon, atau kalau nggak suka ikan ada juga ayam juga kak, itu ada grill spring chicken. Dan juga untuk dessertnya kita ada burnt cheesecake gitu. Jadi ini enak semua, aku udah pernah nyobain semua, salmonnya juga enak. Nah ini untuk yang western ya, itu hanya di harga 250.000 itu sudah net. Udah net kak, udah dapat dari appetizer sampai dessert. Plus minumannya juga ya gitu. Silakan yang mau coba. Iya, silakan coba. Tapi kalau misalnya kita lidahnya, aduh lidah Indonesia Iya, nih kak, ada ya pilihan kan? lain, Kak? Ada kak. Iya. Kita punya local set menu dan ini harganya lebih affordable lagi, yaitu 200.000 aja. Itu pilihannya dari appetizernya sampai dessertnya itu kita ada Bali Nice sate lilit Bali. Terus kita juga ada kakak fish soup, itu supnya. Terus ada pilihan juga mau apa, grill rib meat atau fried chicken. Jadi ini pilihan ya, mau ayam atau mau iga sapi itu juga bisa. Dan itu enak banget juga, iganya kita the best. Terus sama kita juga ada roasted sweet potato with ice cream. Jadi aduh gimana sih kita bayangin Pilihan ya? menarik buat mengisi liburan. Betul. Jadi kalau ngisi liburan nggak usah jauh-jauh, untuk warga sekitaran Benar. Bekasi bisa langsung melipir ke Haris Bekasi. Langsung aja DM IG-nya di @harisbekasi. Ini berlaku di tanggal 24 dan 25 Oke. Desember. Terus kita juga ada lagi nih Kak. Boleh kak, silakan. Pengen tahu banget kami. Iya, kalian yang belum punya
apa planning nih buat tahun baruan bisa banget ke Haris Bekasi karena kita fasilitasnya lengkap ya. Kita punya 332 kamar, kita punya 12 meeting room, kita punya ballroom sampai 800 pax dan punya convention hall bisa sampai 1000 pax. Kita punya swimming pool bisa untuk yang anak-anak sama dewasa, kita punya gym dan kita juga ada kids playground juga Kak, dan itu juga anak-anak seneng banget main di situ. Kita juga punya spa and massage juga. Nanti kapan-kapan Jendela Puspita nggak ada di sini Betul ya, betul ya siap, Kak. Kita sekalian ya Kak. Nah, Iya. kita itu paketnya ada yang paket gala dinner only. Jadi misalnya nggak mau nginep, orang saya cuma daerah sini, kepleset nyampe misalnya ya, yaudah ikut aja gala dinernya itu hanya di 550.000. Itu gala dinner ya Kak, gala dinner ya kita bisa membayangkan ya variasi makanannya dan yang pasti kita akan mengcombine antara western dan juga lokal juga. Yang pasti variasi dan juga jenis-jenis itemnya pasti berbeda dari yang biasanya. Terus kita juga ada early bird promo Kak untuk kamar. Jadi misalnya mau menginap nih sekaligus mau gala dinner, itu kita lagi ada promo diskon 10% dari harga normal kita di 2.480.000, itu bisa dapat menjadi 2.180.000 aja. Sudah net aja Kak? Ini sudah net Kak. Oke. Sudah net dan ini berlaku di tanggal 31. Kita mulai open di lantai 6 ya. Itu dari jam 7 malam untuk gala dinner. Dapat kamarnya, dapat segala fasilitasnya, dan dapat gala dinnernya. Wow, kayaknya sayang banget ya kalau dilewatkan kesempatan ini. Pokoknya kalau mau order, mau lihat-lihat langsung aja di IG-nya kita @harisbekasi, itu kita sudah sematkan di linknya bio kita Kak. Oke, Gitu. siap. Mungkin itu aja Kak pertemuan kita di sore hari ini. Jendela seneng Puspita banget udah Kakak visit jumpa. Haris Bekasi, kita senang banget. Siap. Kapan-kapan visit ke Iya, JP. kan kita juga ada next, kita akan berkolaborasi lagi ya Kak ya. Oke. Terus kita mau bikin apa Kak? Desember ya Kak main Iya. ke sana ya. Iya, sama Oke. kita upcoming promo ya Kak. Boleh, Upcoming betul. event kita mau Sekalian bikin nanti juga. mungkin kita akan melanjutkan lagi juga mungkin podcast juga ya, atau mungkin Iya. ngobrol yang menarik nih Kak, yang bisa Feel free, Kak. memberikan sejumlah informasi kepada para penonton Iya, kita. boleh nanti misalnya mau butuh di bidang yang lain ya Kak, mungkin di engineering, housekeeping, di kitchen dan lain. Atau mungkin informasi Dengan tentang senang hati. masak. Boleh ya. Oke, itu aja kan. Terima kasih Kakak. Iya, thank Iya, you. sampai jumpa Kakak. Terima kasih dan bye.